Selamat siang anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai peran pemerintah dalam menjaga sistem pemerintahan yang baik dan benar. Salah satu fungsi dari peran lembaga pemerintah yaitu lembaga yudikatif. Video berikut akan menjelaskan tentang fakta dari kasus darurat yudikatif, di mana terjadi banyak sekali kasus yang menjerat para penegak hukum yang seharusnya menjadi penegak hukum yang adil untuk menjaga sistem pemerintahan yang baik dan bersih untuk kesejahteraan rakyat banyak. Setelah menonton video ini, kalian langsung mencari informasi apa itu lembaga yudikatif secara detail dan tugas-tugasnya. Kalian bisa buat itu dalam rangkuman poin-poin ataupun mind mapping untuk kalian tahu, sehingga ada korelasi dari informasi yang kalian cari mengenai tugas lembaga yudikatif dengan video yang kalian nonton tentang fakta yang terjadi di Indonesia saat ini. Semangat untuk belajar, sukses. Darurat yudikatif. Korupsi di tubuh lembaga peradilan masuk tahap darurat. Disebut darurat karena dari 10 operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejak Januari hingga Juli 2016, 5 diantaranya melibatkan aparatur pengadilan. KPK mampu melakukan operasi penangkapan paripurna karena mereka yang ditangkap itu ialah hakim, panitera pengadilan, dan pengacara. Mereka ialah aktor yang bersidang dalam ruang sidang pengadilan. Kasus terbaru yaitu penangkapan Santoso, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Juni. Kita memberikan apresiasi atas kinerja cemerlang KPK. Pada saat bersamaan, kita juga mengelus dada. Ternyata korupsi di lembaga pengadilan itu merasuk sangat jauh, mulai tingkatan paling bawah di Pengadilan Negeri hingga mencapai puncaknya di Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Ada kemiripan pola suap di lembaga pengadilan. Panitera yang nakal bisa bekerja sendiri atau menjadi perantara suap antara hakim dan pihak berperkara di semua tingkatan pengadilan sampai puncaknya di MA. Kesaksian Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata MA Andri Tristanto Sutrisna dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi untuk terdakwa Ihsan Suwaidi dan Awang Lazuardi Embat pada pertengahan Mei terang benderang menyebut sejumlah nama hakim agung. Hal itu menunjukkan kondisi MA berada dalam keguncangan besar. Menerima hadiah atau ya, harus jujur dikatakan, sejauh ini belum ada kemauan yang kuat, sangat kuat dari pimpinan MA untuk membenahi secara menyeluruh lembaga peradilan. Pimpinan MA seolah-olah menulikan telinga dan membutakan mata untuk menyelisik keterkaitan antara pejabat administrasi serta kepaniteraan dan hakim serta hakim agung. Lebih ironis lagi, tangan pimpinan MA seakan kaku dan kikuk bergerak untuk memberikan sanksi kepada Sekretaris MA Nur Hadi yang sudah dimintakan cekal oleh KPK. Bahkan, dalam banyak kasus penangkapan panitera, nama Nur Hadi juga ikut disebut. Mengharapkan pimpinan MA membenahi lembaga pengadilan sama saja mengharapkan matahari terbit di ufuk barat. Sulit sekali untuk menampik anggapan bahwa korupsi tumbuh subur di tubuh lembaga pengadilan karena ada tangan-tangan tersembunyi yang mengayominya. Tak ada cara lain, kita meminta Presiden Joko Widodo selaku kepala negara untuk turun tangan membenahi dunia yudikatif. Kepala negara harus turun tangan pada saat MA dalam kondisi genting. Bukankah salah satu poin nawacita Jokowi ialah ikut mendorong pemberantasan mafia peradilan? Poin tersebut yang belum direalisasikan hingga hari ini. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ya, lebih luar biasa lagi apabila yang melakukan korupsi ialah penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang korup sesungguhnya preman bertoga yang harus diberantas dengan cara-cara luar biasa pula.
Cara luar biasa itu ialah kepala negara turun tangan sebelum kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan terjun ke titik nadir. Rakyat tak sudi keadilan dibayar dengan segepok duit. Sebesar Republik ini, kami